Oke, sudah di-record. Nah, cerita dulu Pak, gimana ngerjain ini? Eh, Yang pasti oke. yang pasti yang jelas adalah gua kagak ngerti cara buat tekukan di Twitter. Udah itu aja sih. Itu gua ngarang ya, dan Oke. ternyata gua kurang referensi ya, Twitternya tuh ternyata ukurannya tuh lebih besar dari lengannya gitu. Mm. Oh iya, lu Nah, kurang besar ya? dan karena Hmm. gua udah agak malas juga ya untuk mengedit itunya. Oh, Nanggung sudah dikasih garis-garis ininya gitu yang buat tekukannya. oke. Kok gue ngerasa sih ininya tokinya ini ya jadi mature ya. Hokinya jadi apa? Kerasanya jadi ini Pak, lebih mature, apa, lebih dewasa jadinya. Hmm. Baru sadar Kok referensinya Nut. Gue kira tadi ngomongin hal lain. eh, Oke, terus? hmm, apa lagi ya, kayaknya yang iya emang sweater sih kendalanya tuh, ngebuat sweater. Karena sweater Oh ya. lebih ini ya, kalau baju biasa kan bisa lah lu kurangin itunya apa, Hmm. eee, bengkok-bengkokan itunya, si Hmm. portnya gitu ya. Hmm. Kalau sweater tuh portnya dikurangin tuh malah jadi ini, jaket jadinya. Hmm. Hmm. Nah, isunya tuh di sana. Karena sweater tuh lebih ini ya Pak, lebih tebel wall Hmm. gitu. Iya, dia di wall kan, bukan kulit ya? Iya, maksudnya bukan apa sih fiber gitu. Kain biasa. Kainnya jeans gitu atau Ya. kain jaket tuh. Jadi lebih banyak tekukannya ya Hmm. cara ini tuh. Hmm. Itu sih. Pas lihat referensi ngebandingin pas ininya jadi itu banyak yang diketahui ternyata sweater tuh lebih ini ya, lebih banyak tekukannya daripada baju biasanya tuh. Hmm. Baju biasa mah kan kalau lu nekuk doang tinggal tambah beberapa itu ya. Si Hmm. garis gitu. Si sweater mah bisa lebih aja dari 5 tuh. Hmm. Dan lebih banyak Oke. triangle lagi. Hmm. Oke, ada lagi? Sepatu. Sepatu kenapa? Sepatu gue karena tidak ada 3D gue sebisanya aja buat sepatunya ya. Oh, jadi kemarin usaha mencari 3D-nya nggak dapet ya? Ada tapi ini gak bisa ditekuk Pak. Jeleknya Enggak. tuh ini jadi gue gak bisa, gak ada database untuk nekuk beneran Oh, ininya untuk nggak dapet. nangkupnya. Oke. Ini pun ngandalin referensi doang ya, referensi sepatu dari asli gitu. Tapi sayangnya tidak menyentuh tanah. Oke. Iya. Oke. Referensi Tidak. tidak ini ya, referensinya tidak ada yang sesuai Pak. Nyari Oke. yang sama posisinya tuh kan ini Hmm. nyentuh ya si kaki tuh ke lantai tuh. Setidaknya tuh kan sepatu tuh depannya tuh kalau nyentuh si bagian itunya kan kayak balerina ya, Hmm. nekuk tuh itunya. Sayangnya Hmm. referensi sepatu yang nekuk tuh gak nemu gua yang depannya tuh. Hmm. Jadi ini gambar seininya aja, Hmm. semampunya gua aja sih kak Hmm. sepatu tuh. Oke. Oke, sudah ya. Tahu ada lagi? Apa ke warna kah selanjutnya? Enggak, gue mau komentari gambar dulu. Ini. Jadi nggak, ya ini coret-coret aja lah ya. Ya, Itu nggak sampai pen over. Pertama, menurut gua, eh nanti gue komentar satu-satu deh. Menurut gua di sini masalahnya adalah, bukan masalah sih, yang bisa wrong improve-nya. Setelah jadi tuh masih kerasa apa ya?
impresi yang gue dapet tuh memang masih kerasa amatir gitu. Tapi ini yang kita sedang solve ya gitu. Dengan banyak pengalaman, banyak feedback, evaluasi gitu kan. Gitu. Amatirnya tuh dari mana ya apa datang dari ya impresinya gitu lah ya. Ini tuh give impression memang iya yang gambar tuh belum lama gitu loh, belum berpengalaman dan memang bener kan gitu. Nah, gimana cara nge-improve ininya lagi? Tapi yang gua anggap udah oke ya perkembangan sejauh ini, lu nge-capture badannya ini walaupun durasinya lama ya kayaknya ya, lama banget kayaknya ya gitu. Nge-capture, nge-translate ini ke sini itu udah very good job gitu ya, gitu. Tapi overall impressionnya tuh kayak ini. Nah, jadi itu tuh datang dari karena lu nggak rencanain finalnya bakal gimana kan, gitu kan? Iya, iya bener kan ya, gitu. Itu, itu apa misalnya pakai pakai raw color atau pakai thumbnail gitu kan? Kita kan belum sampai situ gitu. Jadi tuh pas udah jadi give impression yang gimana ya? Yang gacha lah ya, gitu. Gimana? Asumsi gua menurut lu gimana? Bener gak? Planningnya emang kurang planningnya cuma kan Mm-mm, referensi terus dimodifikasi dengan referensi satunya mm-mm, lagi. mm-mm, Jadi kalau thumbnail sama rock tuh gak ada. mm-mm, Harusnya yang penting tuh thumbnail aja sih, tapi ya udahlah. mm. Iya, iya jadi pas udah jadi eh untuk standar lo hari ini sih udah doing good job gitu. Tapi untuk standar yang targetnya, ini masih banyak peluang untuk apa dievaluasi lagi. Nah, sekarang gue mau point out ininya. Jadi kita kan konsum gambar itu begini ya, full ya, gitu kan. Lihat di HP gitu, kecil, terus lewat begitu aja kan, gitu. Jadi yang kita konsum itu pasti wujudnya itu full begini kan, gitu. Tapi selagi ngerjain, kita begini, ya kan, gitu tuh. Apa? Kita tuh zoom in banget gitu. Nah, emang ini datang tuh dari bottleneck tools ya, sebenarnya. Kebiasaan zoom in ini. Karena buat sebagian besar orang, mereka mulai dengan tools yang tidak mahal, dengan tools yang sangat tidak proper, dan bottleneck. Which is nggak apa-apa gitu. Tapi gara-gara mereka startnya dari bottleneck itu, layarnya kecil gitu. Bahkan anak sekarang di HP kan gitu. Ya, Mereka jadi kelatih untuk nge-zoom-zoom gini gitu. Gitu. Karena memang iya, kalau gue kan gambar 24 inch nih sekarang di monitor gitu. Kalau gue balik ke laptop 15 inch atau 14 inch, kayaknya habit ini akan muncul lagi dan ini akan ini lagi gitu. Karena kecil Pak layarnya Pak, gitu kan. Tuh. Nah berhubung layar lo gede kan, jadi bottleneck itu harusnya bisa di solve lah ya gitu. Nah, jadi yang orang konsum itu adalah overall begini, keseluruhan gitu. Jadi shape keseluruhannya gitu kan. Kayak gitu Pak. Nah, jadi ketika ini udah jadi, banyak banyak yang secara siluetnya masih masih bisa di push lagi, masih bisa ini lagi, kayak gitu. Sampai sini lu ada tanggapan dulu kayaknya atau pertanyaan? ini ya, Hmm, nge-zoom tuh untuk hmm, orang awal kayak gue amatir ya, kayaknya hmm, bakal masih inhabit ya karena hmm, susah ini ya. Gue merasakan di mana ngegambar pas di zoom out ya, di nggak ini ya, nggak di zoom in tuh saat nge-line up tuh ada kemungkinan lebih miss gitu. hmm, Atau kan nge-sketching itu kalau hmm, bagian detailing hmm, nambah aksesoris mata, hidung dan mulut tuh hmm, kerasanya tuh lebih enak hmm, hmm. di zoom ke mukanya gitu. Iya. Ah, Entah mungkin karena laptop dulu sih. Di laptop iya. sih gue kayaknya dulu. Jadi dulu pas Hmm, gue laptop tuh kan main Adobe Photoshop, main vektor. hmm, Di mana gue tuh sering nge-zoom gitu ya biar cepet itunya hmm, ngelihat garis hmm, gitu untuk di hmm, vektor tuh. hmm. Hanya ke bawah ke gambar. Iya. Nah, jadi dari kayak gitu, coba sedikit-sedikit lah ya.
dilatih untuk lu menilai gambar lu itu bukan begini gitu, zoom begini, tapi semuanya kelihatan gitu. Bahkan kalau gue tuh sekarang gue bakal menilai gambar gue tuh sekecil ini pak. Nih, sekarang ini gue lagi ada ada habit kayak gini. Hmm. Kecil banget nih, kecil banget kayak gini. Hmm. Nah, kecil begini, kecilnya tuh sampai kayak ini pak, sampai kayak ini file JPEG di thumbnail di sini nih, ya. JPEG. Itu kan kecil tuh gambarnya kan. Itu tuh harus udah kayak gini kan, kecil gini kan tuh. Sekecil itu harus udah kebaca gitu. Harus udah wih bagus ya gitu. Nah, kayak gitu tuh. Nah, jadi salah satunya gitu. Nah, ya itu datang dari ya lu rencanain semuanya dulu karena detailin itu dalam gambar itu tuh seperti pemanis aja, Pak, gitu. Gitu. Itu bikin gambar lu makin cantik gitu. Tapi tapi nggak bikin makanan yang nggak enak jadi enak gitu. Gitu. Nah, kayak gitu tuh. Itu pertamanya. Nah, sekarang gua point out satu persatu soal apa yang bisa di-push gitu. Nah, ini secara overall, nah ini si shape ininya kan besar nih, si Blue Archive ya gitu. Tapi lu kayaknya gara-gara ngikutin ini sih ya, gitu. Nah, ini nggak masalah sih gitu. Ini. Terus habis itu soal ke teknikal-teknikal yang apa? Baju gitu. Ini juga sambil jalan aja gitu. Masih kaku tapi masih bisa diimprove amat. Ini lekuk bodinya good job, very good job ya. Ini aja lu bisa capture dengan baik gitu ya. Gitu. Sepatunya juga sebenarnya ini lumayan kok gitu ya. Oke juga gitu. Cuma focal point dari karakter kan pastinya ya Muka. hampir semuanya itu muka gitu. Nah, ini secara ini kan cantik nih. Ini cantik. Lu nih masih apa ya? Yang waktu itu gue bahas ya. Anime tuh lebih lebih susah untuk hancur banget gitu ya. Gitu kan. Hmm. Gitu. Tapi ini tetap masih masih apa? Masih feels amatirnya sangat kerasa gitu. Nah, jadi eh Trinity-nya gambar karakter kan tiga ini ya. Anatomi, gestur, sama proporsi. Nah, yang lu selesain tuh ini dulu nih. Karena proporsi tuh dia yang belajarnya cuma 20%, tapi hasilnya 80%. Nah, enak kan ya gitu. Gitu. Proporsi tuh ngomongin apa? Ngomongin ini secara dilihat jauh nih, bandingin kiri kanan gini. Ini kiri kanan gini nih. Secara dilihat jauh, mata gue ketinggian gak ya? Hidung sama mulut gue jaraknya tepat gak ya? Nah, kayak gitu. Nah, ini lu bisa kan? Bisa menilai kan? Nih lihat jauh deh, lihat jauh nih. Oh, Nih sebelah-sebelahan oh tuh. iya. Ya kan? Hmm. Apa? Mung Hidung lu masih bisa dikebawain lagi, mata lu nih masih bisa dikebawain lagi, iya kan? Bisa bisa kelihatan gua nggak? nemu Hmm. iya ya, gua nemu alasan gua matanya tuh ketinggian karena Hmm. telinganya gua nempatinya sih. Hmm. Nah, ini gue mars aja Kayaknya deh. gua salah salah penempatan telinga ya kan, telinga tuh jadi patokan si itunya ya, Hmm. si alisnya tuh. Hmm. Kalau Jadi, gua ini nurunin lagi, berarti ini, si telinga harus ikut turun dan hmm. ya, Nah iya, jadi iya bener, telinganya kan itu ya, gitu. Jadi daripada lu pusing-pusing latihan anatomi, latihan gestur, krokus setiap hari, ini dulu deh diselesain. Pertanyaan-pertanyaan eee, jarak hidung sama ya, mulutnya bagus gak ya? Telinganya tempat yang tepat gak ya? Gitu. Eh, ketinggian gak ya? Mukanya cantik gak ya gitu. oh ya, Pertanyaan-pertanyaan yang apa? Yang selesainya tuh nggak lama gitu. Nggak selama anatomi. Anatomi kan lu belajar otot, belajar kedokteran, krokuis tuh lu latihan rutin 15 menit setiap hari gitu kan atau 1 jam setiap hari gitu. Proporsi tuh cuma ini aja bernalar aja gitu. Eh ketinggian gak ya? Tempatnya tepat gak ya? Nah gitu aja. Makanya itu gue oh bilang iya, kenapa kenapa? bisa dilihat referensi ya utama, Hmm. Yang mana? Yang ini? eee, Yang yang ini? mobilnya. Hmm. Nah,
I have some issue, mungkin guanya jadi gak tahu si Heeh. telinganya di mana tuh ya, Oh, bener referensinya ada juga, telinga. bener juga. Iya. Tapi kan di sininya ada tuh. Ya Iya, gitu aja. masalahnya referensi utama gue ke referensi Hmm. utamanya sih, matopnya tuh. Hmm. Ini kan modifikasi nambah mata anjing itu tuh, rambut tuh. Hmm. Karena Nah, si oke. ininya gak ada telinga dan gua no idea tepatnya di mana gitu ngasih telinganya tuh. Nah, nih Kayaknya lihat ya. letak salahnya tuh di sana. Nah, Hmm, nih, gua nggak ubah macam-macam ya. Tuh, bebannya dikit. tuh, tuh. Tapi ngaruh kan? Tuh. Effortnya tuh nggak ada 10 menit tuh. Gitu kan. Mau geser-geser dong, soalnya. Gitu kan. Tapi dia jadi ini ya, lebih ya lebih inilah proporsional gitu. Nah, proporsional itu ya resep cantik gitu. Gitu tuh. Nah, Iya, ini sekarang lihat jauh. intinya tuh isunya isunya tuh Hmm. ini. Gua referensinya gak ada letak telinga dan Hmm. gua menerka aja se Hmm. ngepasnya tuh di sebelah mana ya. Hmm. Karena ini ya gua agak ngikut lumis gua sih isunya tuh di Hmm. sketchnya tuh. Oke. Nah, oke. Masalah jam terbang ini mah. Ah, Jam terbang Nggak, dan waktunya. tapi ya gue lihat dari pengalaman Vincent yang kemarin tuh 60 kali muka tetap tetap buru-buru juga. Ya itu sebenarnya yang diselesain tuh ini aja. Yang selesai tuh ini nih. Proporsi ini. Gitu. Ya, Gitu. karena waktu gue juga Selesai. habis ngebenerin tangan, Pak. Ya, ya, ya. Nah, gestur, kalau gestur kan ini latihan pro quiz, capek lah gestur tuh. Gitu. Anatomi ya tahu lah ya secapek apa belajar anatomi. Gitu. Oke, sekarang soal lanjut lagi ya. Ini kepala sebenarnya sih gue kurang setuju ya. Secara selera ya. Ini sebenarnya menurut gue kepalanya kegedean gitu. Tapi ini adalah stylized ya gitu. Yang pro tuh punya decision yang melanggar proporsi tapi tetap cantik gitu. Nah gitu. Ini kalau dibedah secara kepala botak, nah, ini sebenarnya masih terlalu gede sih gitu. Tapi ya ini namanya ini artistic choice tuh. Begitu. Jadi dia tetap jadi produk yang bagus gitu, gambar yang cukup gitu. Walaupun dia melanggar proporsi sedikit gitu. Justru kalau ini bener jadi nggak menarik kali gitu. Nah, menurut gue dia tuh terlalu lebar ini gitu. Cuma ya udah, ini soal namanya artistic choice. Artistic choice tuh artinya si pro tuh suka-suka aja. Soalnya bagus-bagus aja lah kalau lu nggak sesuai aturan gitu tuh. Se seasem itu kan. Apa? Kok lu bisa sih kalau nggak aturan kita nggak boleh gitu kan? Kayak gitu tuh. Ya, ngeliat gak yang apa yang gue maksud lihat gak? Menurut gue ini kegedean sih. Tebel rambutnya gitu. Gitu. Bisa kelihatan nggak Pak Johannes? Bisa. Heeh. Dan nambah si itunya tingginya lebih tinggi banget Iya. daripada yang gue dulu. Nah, lu boleh ikutin ini, ikutin luar kan, silakan aja gitu. Tapi gue sih nggak masalah. Eh, cuma menurut gue ini misproportion ya. Dan gue sering banget lihat anime pro tuh eh, ke 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 problem ini, tapi itu tetap bagus-bagus aja gitu. Misalnya kayak ininya panjangan sampai kayak gini nih, itu juga ada tuh. Tapi gara-gara gue nggak bisa nanya langsung ya, apakah itu kesalahan dari pro-nya atau emang sengaja gitu? Ya asumsikan itulah ya. Itu kita taruh koridor artistic choice Ah, gitu. Kayak gitu tuh. Karena gue nggak ada capability atau kesempatan lah untuk nanya nih mas-mas Korea sepuhnya tuh. Lu kenapa ah, sih begini bang? Gitu. Gitu. badan Gitu. rasionya dibalik. Heeh, kayak gitu. Enggak, gue inget si Red tuh pas diajarin ini ya. Heeh. Lu kok pakai Asaro terus dia Mm-mm. ngejelasin Asaro terus dijelasin golden ratio tapi anime tuh dibalik golden rasionya Mm-mm. tuh. Mm-mm. Kayak gitu. Jadi ya itu moto auto yang gua pernah belajar ya, Pak.
you need to learn the rules before you break the rules gitu. Jadi break the rules tuh boleh, tapi belajar dulu rules ya gitu. Gitu. Jangan so-soan ngarang Anda gitu. Oke, selanjutnya mana catatan? Oh ini. Selanjutnya saya mau komentar proporsi itu di soal di sini lagi. Oke, ini dasinya dia kan tapak depan gitu. Lu miss di size-nya. Ini banyak size yang miss gitu. Kayak ini kan ukurannya sama kan kiri kanan. Lu tuh besar sebelah gitu. Ya ini misproporsi kan. Gitu. Solusinya gimana? Solusinya ya pas lu nge-basic form make sure itu udah bener dulu gitu. Kayak gitu tuh. Pas lu basic form pastikan udah bener dulu. Nah, ini misproporsi di sini kan. Nah, ini kan tampaknya beda ya, gitu. Tapi kan lu paling nggak bisa lah nge-translate di kepala kalau tampak depan tuh bakal gimana. Nah, nge-translate secara basic form aja. Nah, ini misproporsinya masih bisa di ini, gitu. Secara ukuran dan ininya gitu. Ini kesulitannya apa Pak yang lu rasain Pak pas bikin das ini? Ini ya ngebentuk itunya Pak, yang gravitasinya tuh. Kan itu Hmm, dasinya kan gravitinya kan ini hmm, kalau ditaruh di meja kan bakal rata ya. Tapi hmm, beda pas lu pakai itu kan ada itu ya gravitasi. hmm, hmm. Dasinya si Tok itu gak kaku masalahnya tuh. Iya. Ini jadi gua ah pengen di apa ya dibengkokin gitu ya kayak referensinya tapi gua database gua inget dasinya tuh dasi yang kaku Pak. Oh gitu. Jadi datangnya dari situ. Ya. Oke. Harusnya kan ini kalau gua nyamain ya sama referensi, dasinya si Tok itu bakal sama ini kayak di referensi yang itunya tuh bakal nekuk gitu Oh gimana karena gimana? gravity ya. Tapi sayangnya database gua Oh. ingetnya yang kaku, Hmm, yang dasi kupu-kupunya yang itu Pak, yang bisa ini ngelawan gravitasi yang hmm, itu nih, yang keras. Sedangkan yang dipakai Tok itu yang hmm, kainnya yang ini Pak, nggak hmm. kaku. Oke. Nah, oke. Itu soal dasi. Ya, gua mungkin nggak bisa lah benerinnya. Apa waktunya gitu. Gitu. Jadi itu aja yang gue point out. Terus soal lu kan, gue suggest karena menurut gue ini cara yang paling efektif ya, yaitu dengan ini ya, ini bikin bugilnya kan. Bugilnya dulu. Nah, ini bugilnya ini kan cewek itu kan punya punya boobs gini. Misalnya dari samping nih, dari samping kayak gini nih. Ini kan baju, terus dia turun kan di sini nih. Tuh. Atau enggak dia ke sini. Nah, misalnya badannya gini. Bajunya kan turun gini. Nah, ini nih, di translate itu jadi kayak gini. Jadi kalau dari depan, misalnya nih Kim Gilnya gini. Nah, jadi di sini tuh terjadi lekukan nih, di sini. Bisa dipahami gak, Pak? Nah, bagian sininya nih. Nah, Nah, ya kayak gitu. Nah, ini di elunya ini nggak ngikutin konturnya itu, Pak. Gitu. Yang harusnya tuh lebih ke sini tuh. Ngikutin konturnya. Kayak ada belokannya kan. Tergantung seberapa besar bigsnya. Gitu. Jadi walaupun hmm, lo udah planning secara font, tapi pas dieksekusi baju, lu tuh kayak nggak gunain konturnya gitu. Jadi flat flat lagi gitu. Gitu. Bisa bisa nggak? Bisa nggak ya, ngerti yang gue maksud gak? eh, Gitu. pantesan negatif space-nya banyak. Iya. Jadi dia tuh punya bos kan nih. Oke nih. Medium lah gitu ya. Nggak rata banget kan gitu. Soalnya dilihat nih dari curve di sininya. Tapi di lu eh, masih masih gak akurat ininya. Translate ininya, boxnya. Gitu. Jadi dia flat gitu. Nah ini kan sebenarnya juga sama lah ya. Gitu. Untuk boxnya.
Nah, kalau untuk rok ini so far so good ya, udah oke lah roknya. Gitu. Terus untuk sweater bener. Nah, jadi kalau untuk sweater sih gua suggest, tapi kayaknya udah lo lakuin deh. Ini base-nya dulu. Base-nya dulu lu puas baru detail gitu. Udah lo lakuin sih kayaknya ya. Gitu. Udah belum ya? Gitu. Jadi nggak tahu gue itu ini Heeh. Jadi kan nih lu mau udah punya kerjanya. nih. Jadi dari ya mungkin karena time constraint juga kali ya. Jadi pas di lu kan fokus ke base dulu yang waktu kemarin gue bilang. Nah, base-nya dulu lu puas ketebalannya, ke ini lebarannya gitu kan. Nah, baru setelah lu puas sama base-nya, base tuh lihat kelilingnya aja kan, gitu. Baru lu ini eksekusi lebih lanjut gitu. Nah, karena kan males banget sih ya, kita udah capek-capek detailin, pas udah jadi kurang puas nih gitu kan. Gitu. Bisa bisa dipahami gak? Gitu yang gue maksud gitu. Bisa dipahami gak Pak Jonas? Bisa bisa. Oke, bisa ya. Udah jadi lu kalau untuk masalah sweater yang ini nih, sweater fold dikurangin malah jadi jaket gitu. Apa gembungnya sweater ini harusnya tuh udah selesai di base-nya dulu gitu. Baru detail gitu. Cuma ya ini lagi-lagi kesalahan-kesalahan dari kurang repetisi aja lah gitu. Nah, harusnya over the time bisa lah solve gitu. Oke. Terus Biasanya tuh apa ini lagi? dulu Pak, Hmm. buat base, benerin base-nya, Hmm. udah sekiranya tuh udah kelihatan, oh bener Hmm. nih, kelihatannya ya. Dan gue Hmm. detailing nambah saku, kancing Hmm. dan Hmm. kerutannya tuh ini. Tapi Hmm. gue memperhatikan lagi gitu ya. Hmm. Sudah memperhatikan lagi ternyata si lengannya tidak ini, kayak tidak, lu tahu baju jaket tuh yang si lengannya tuh ada yang Hmm. lingkar itunya tuh. Hmm. Ternyata gedenya tuh sama. Oh, oke 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 oke. Nah, bagus tuh. Udah dapat observe observe lo ya. Dan Udah. gue buatnya tuh jadi kayak itu Pak, sweater jaket tau kan yang itunya kecil tapi yang ke Hmm. lengannya tuh, ujung Hmm. lengannya tuh kan. Iya. Tapi yang karakter Debul Asik tuh, yang punyanya tidak Hmm. membuat gitu sih itunya tuh, Hmm. tidak dikecilin. Oke. Hmm. Tapi ada isunya juga sih, di mana ini tangannya kan nekuk ya. Hmm. Dan gua nggak ada referensi yang di mana tangannya tuh nekuk yang panjangnya tuh. Hmm. Ada sih referensi sweaternya sama, tapi Ah, sangat disayangkannya tekukannya tuh gak ada tekukan yang tangannya tuh. iya. Nah, kalau masalah nggak ada referensi, cari-cari-cari nggak ketemu, nah itu sih sebenarnya bisa diselesaikan dengan coba study isolate aja gitu. Lu punya masalah yang real, misalnya yang kayak lekuk sepatu, ya udah coba banyakin contoh sepatu aja gitu kan. Studi-studi kecil aja. Makanya gue bilangnya isolate kan, karena dia tuh porsinya kecil dan fokus gitu. Nah kayak gitu. Jadi misalnya kayak tadi tangan, nggak ketemu nih referensinya gitu. Tapi ini lumayan tangannya bagus gitu ya, Maksudnya gitu. bukan Hah? tangannya, Hmm. Pak. Hmm. Itunya si tekukan si sweater yang di lengan ujung Hmm. lengannya tuh. Hmm. Kan gue buatnya tuh ini ya mengecil. Hmm. Harusnya kan besarnya tuh sama Hmm. kalau ngebandingin sama referensi yang Iya. aslinya tuh. Heeh. Itunya gede lah si lubang Hmm. lengannya tuh. Hmm. Sedangkan yang gue tuh kayak ngecilin kayak jaket Iya, iya, iya. gua Jadi pakai terlalu gitu. ini. Oke, bagus observasi itu. Ya, Jadi sekarang kayak jaket gue bagus. yang biasa gue pakai kalau nganterin adik Heeh. ke sekolah. Iya, obser-obser aja gitu. Oke, sip. Gitu. Tokinya usianya jadi lebih dewasa. Enggak lah, menurut Ya, gue pas kok ini. Pas kok ini. Enggak. enggak gara-gara tinggi, Pak. Heeh. Oh, gara-gara tinggi aja ya, Tinggi gitu ya. ya. Kan Kalau ditanya jinjit. sweater Maksudnya tuh fold dikurangin malah jadi jaket, iya gitu. Ini oke. Referensi sepatu nekuk nggak bukan gitu, ketemu. Pak. Jadi kalau Heeh. karakter anime Tidak menyentuh. dewasa Ah, tuh si jarak hidung dan mulut mulut ah, mata tuh tinggi mm, si itunya tuh. mm, Kalau untuk teen tuh lebih ini ya, lebih dekat-dekat mm, gitu si itunya tuh. mm, Kan karena kalau karakter anime kalau dewasa tuh lebih realistik. mm.
Nah, kalau soal kaki tidak nyentuh tanah sebenarnya solusinya sangat-sangat mudah ya. Lu bikin ininya, bikin grid. Saya gue pakai grid template dulu ya. Nih grid template dulu. Misalnya gini deh. eh aduh, mana itu? Kayak grid ini aja yang watermark. Yang Hmm, ngotak-ngotak aja. kayak gini nih. Nah, terus ini gue kecil. Nah, jadi sebenarnya kan bikin bikin ininya kotaknya gitu kan. Habis itu cluster lagi. Misalnya porsinya kecil aja deh segini. Nah, jadi itu sebenarnya bikin lantainya aja Pak solusinya tuh. Gitu. Nanti eh, persepsi kita tuh bakal ngetrase sendiri gitu. Ini tuh udah nampak atau belum gitu. Kalau gue itu sih bikin lantai kayak gini. Hmm. Lantai in perspektif gitu kan. Belum aja. Nah, nanti kita akan pas lagi evaluasi kita akan ngejudge sendiri. Ini tuh nampak gak ya? Gitu gitu tuh. Sesederhana itu aja sih kalau buat gue ya. Hmm. Oke. Nah, kayak gini kan in perspektif gitu ya. Oke, udah kejawab semua. Sekarang sudah 31 menit ya. Kita masuk ke render ya, ke coloring. Oke. Nah, gue mau jelasin prinsipnya dulu. Prinsipnya itu adalah gini. eh jadi kita punya flat color, misalnya abu-abu 50%. Gitu. Kita punya namanya sumber cahaya. Sumber cahayanya itu namanya adalah kilat. Di sini misalnya kilat. Sumber cahaya itu ada tiga variasinya. Kilat, V-light, backlight. Tapi ini nanti deh penjelasannya. Kita main yang ini dulu nih. Kilat. Kilat itu adalah sumber cahaya utama yang terbesar. Gitu. Tuh. Nah, untuk simplify kita main satu sumber cahaya dulu. Tembak nih. Nah, kalau tembak sini, terus kalau kita bikin shadownya di sini, nah, di sini jadi shadow. Salah atau benar? Salah. Yang benar adalah shadownya di sini dong. Gitu. Nah, kalau sumber cahaya diubah, ya shadownya akan mengubah juga kan. Gitu. Jadi gimana cara nentuin shadow adalah kita decide dulu sumber cahaya dari mana. Sumber cahaya yang paling umum biasanya dari matahari gitu. Tapi itu kan malam hari ada lilin gitu. Malam hari ada lilin, apa di siang hari gelap dalam rumah, jendela gitu. Sumber itu ada banyak variasinya gitu. Tapi yang perlu ditentuin adalah sumber cahayanya seperti apa, directionnya dari mana, dan sekuat apa gitu. Nah, tapi untuk simplify, kita nggak mikirin variabel sekuat apa, kita cuma mikirin variabelnya sumber cahayanya apa dan dari mana arahnya gitu aja deh gitu. Kayak gitu tuh. Untuk simplify. Jadi misalnya sumber cahayanya dari sini, dia ini tuh dari cahaya bola cahaya gitu deh yang berpendar lurus gitu. Gitu. Sorry, harus gue berarti. Berarti dia sumber cahaya tuh bukan radial gini ya, bukan berpendar gini kan, tapi dia lurus. Dia tuh satu sumber cahaya nih lurus gini. Nah, jadi setelah decision cahayanya diputuskan, kita bisa decide kan, bagian sini shadow, nah bagian sini yang kena ini jadi namanya highlight. Nah, untuk simplify kita main tiga ini dulu aja ya. Ada yang midtones, ini yang abu-abu, ada yang absen, kena cahaya, nggak kena cahaya, dia jadi shadow. Ada yang kena cahaya, dia jadi highlight gitu ya.
kita simplify main 3 itu aja. Nah, pengaplikasiannya gimana kalau di karakter? Kalau gua tuh bakal kayak gini. Ini workflow gua, tapi eh nanti ketemu workflow yang lu lebih nyaman, pakai itu aja gitu. Jadi kalau gua kan main grayscale ya. Mana nih colornya? Colornya ini. Nah, ini. Jadi ini kan line art nih. Line art di atas. Eh, untuk yang ini ada tanyain dulu gak? Ada yang mau ditanya gak? Yang ini. Hmm, Tadinya mau Ada. nanyain pemilihannya, picking color-nya, Picking colornya. nge-pick base base color, karena gue ternyata warna di rok gue beda ya sama Hmm. Oh iya bener. sama referensi itu. Betul. Nah, sebenarnya kalau pick color tuh gini aja ya. Karena kan gue main workflow layer banyak ya. Gitu. Misalnya nih lu mau pick nggak suka. Gue tinggal kontrol U, geser aja sampai pas. Gitu. Makanya kadang kalau bang pilih warna tuh gimana bang? Geser aja. Ya ini maksudnya geser tuh. Gitu tuh. Atau kayak di pick lagi aja terus tek gitu. Nah, kayak gitu kan. Oke. Nah itu soal warna gitu. Ada lagi ya pertanyaannya sebelum dieksekusi nih? Hmm. Kayaknya udah sih, nggak. Oke, Masalahnya aman ya. ini udah keren. Aja gue pick color gue menggunakan tool atau enggak gitu, Hmm. Ya pakai aja pick color atau tuh. semata gue apa sebisanya mata gue nggak capture aja warnanya tuh. Nah, kalau gue sih pick aja sih. Kalau pick lu rasa judgement kayaknya masih nggak pas, ya dicari lagi aja gitu. Kayak gitu. Kalau gue sih gitu aja. Gue nggak against pick color ya. Malah sangat suggest ya. Gitu. Oke, sekarang eksekusinya adalah kayak gitu. Nah, kalau workflow orang biasanya itu layer per layer, ya itu di lock ini terus di render gitu. Gua pun juga mulai dari cara kerja kayak gini. Ngerti gak yang gue maksud? Di lock, habis itu ini, ini bagian sini shadow, bagian sini gitu. Jadi beneran langsung nebak, langsung eksekusi aja di dalam gitu. Ngerti gak kayak gitu? Yang gue maksud paham gak? Oke. Langsung tuh dieksekusi layer per layer gitu. Bisa dipahami gak yang gue maksud tuh? Bisa, tapi Ah, gue gak pakai dulu tuh, gak pakai hmm. ini pak, Nah, lock lock pixel gak gue pakai, pakainya itu pak yang itu yang yang clipping. ada oranye tuh, clipping. Ah, nah, kalau gua pun juga start dari bola itu. Dan gua nggak bilang itu salah ya. Tapi gua ngerasa gua punya yang lebih cocok buat gua gitu. Lebih baik tapi menurut gua ya gitu. Yaitu dengan metode grayscale. Nah, grayscale tuh gua harus apa? Gue punya ini line art, gue punya base color, terus gue punya grupnya ya gitu. Uniform, gue punya hair gitu, gue punya skin gitu, gue punya grup gitu kan ya. Tapi grup ini nanti akan gue pakai. Gue cuma berpikir ininya gue putihin semua. Twing. Sorry. Ininya apa sih Pak? Ah, ini Put terus gue akan mulai dari ini gue sebutnya white. Eh, ini apapun yang lu mau tanyain tanyain aja ya, karena gue butuh respon. Ngerti gak? Nih? Sampaikan. Karena gue akan jelasin sambil bernarasi. Tapi apapun yang ini maksudnya apa ya? Langsung tanya aja. Gitu. Nah kayak gini. Jadi gue akan mulai dari kayak gini. Nah, warna yang gue pilih warna ini. Tuh. Sebenarnya nggak harus warna ini juga nggak apa-apa. Yang penting jangan saturation mentok, jangan di sini nih. Gitu. Karena apa? Karena nanti nggak gak bisa boleh diubah ini, warnanya lagi. Kalau ini kan nggak mentok nih. berarti Gimana gimana? Gimana gimana? berarti gak boleh ini ya, warna netral, putih kan netral. Jangan. Iya. Warna apapun nih, hue-nya bebas. Mau kayak gini juga boleh. Kayak gini juga boleh gitu. Cuma kalau gue dari research gue setuju sama warna ini. Gitu.
Yang penting jangan ini. Nah, jangan kayak gini. Kenapa? Karena gue butuh diganti color picknya nanti. Diganti hue-nya. Nah, kalau udah mentok ini hue-nya nggak bisa diganti gitu. Gitu. Nah, jadi gue pilih warna ini. Nah, jadi ininya modenya multiply. Terus gue punya karakter dalam keadaan semuanya dalam shadow. Tuh. Nah, setelah semuanya dalam shadow, gue akan tentuin light direction-nya. Kita nyontek referensi ini deh ya. Ini light direction dari mana ya? Dari kiri atas ya. Kiri Kita kanan. tentuin kiri kanan. Kiri kanan. Nah, kita masih main satu light direction aja. Nanti lebih advance lagi, kita akan bicara lebih panjang. Cuma untuk simplify, kita hanya punya satu sumber cahaya. Namanya apa tadi, Pak? Namanya apa nih? Kayak like. Key light ya. Cahaya kunci gitu. Dan untuk mempermudah, jangan main radial dulu gitu. Spotlight aja. Iya bener ya, Pak Rabon ya? Ini kalau di ini Ya, atau ya poin ya, bener poin spotlight gitu, atau poin poin. gitu. Directionnya dari sini. Oke, kita udah tentukan decisionnya. Nah kalau gua biasa pakai 3D ini, 3D panah nih. Nah, gua pakai ini nih untuk reminder. Ini bro, dari sini like directionnya bro, gitu. Gitu. Tapi di gambarnya bisa sih sebenarnya. Hmm. Nah, ini ya like directionnya dari sini. Nah, nah dari sini nih ya. Nah, kunci pertama dari ngerender adalah cahayanya konsisten. Jadi yang tadi gue tanya ya, di situ kita setuju nih, like dari sini. Berarti di sini terang dong, nggak mungkin shadow dong, gitu. Hmm, tuh. Jadi yang pertama dilakukan sekarang adalah nge-sculpt. Oh, nge-sculpt. Jadi itu kayak ngemahat tuh. Dari gambar flat 2D begini, jadi punya volume. Jadi seolah-olah dia punya 3 dimensi. Dia jadi 3D gitu. Nah, jadi dari mode kayak gini, gue putihin gini. Terus udah, gue cuma berpikir sumber cahayanya dari sini. Udah, kita eksekusi. Dan harus mulai dari yang besar. Jangan baru mulai tuh lu langsung kecil-kecil gini. Gitu. Jangan ya, gitu. Harus mulai dari besar semuanya dulu. Kalau bisa sekecil ini dulu gitu. Jadi ini lu nggak usah bikin detail, lu cuma oke, gue sepakat nih sumbernya dari kiri atas. Sekarang kira-kira gue ngebayangin bentuknya. Kecil aja dulu, nggak harus akurat. Harus akurat sih ya. Cuma maksudnya nggak harus detail maksudnya. Aduh, kegeser nih. Kan itu Pak, biar cepet kalau ini tekan C. Hmm? Tekan C. Kalau pingin ke warna yang ini apa? Warna ngehapus ya, Mm-mm. tekan C. Tapi ini kok hapus ya? Sorry. Maaf. Bentar, bentar. Gue kayaknya mau ubah directionnya deh. Kayak Oh, gue mau kalau dari sini gua deh. berat. Ini gue mau dari sini nih. Nah makanya gue pakai 3D supaya ininya pak, directionnya bisa bisa for short turning. Nah, gue mau dari sini nih. Ya, gitu. Jadi dia dari depan tapi kiri atas. Hmm. Jadi kecil dulu nih, terus kerjain gitu. Bisa juga dipandu sama referensinya. Saya bikin gini tuh lama kayak. Gue cuma punya 15 menit lagi nih. Mau kemana Pak? Mau beli nasi Padang? Enggak, biar durasinya pas sejam. Nah, kayak gini. Oh, kalau Kayaknya ditambah udah, aku gimana ntar minggu depan? iya 4 jam tuh jadinya. Boleh lah nanti 1 jam 1 menit lah. 15 menit Satu jam atau satu. Heeh. Untuk itu kan. sejamnya Bang Jo, aku 1 menitnya gitu ya. Semenit ngapain anjir? Nah, kayak gini tuh. Oke. Nah, setelah sculptingnya udah jelas, kita baru pelan-pelan lebih dalam.
Ini kanan depan ya kalau karakternya, Nah, cahayanya. ini cahaya dari situ. Nah, kalau kiri kanan kan yang terang tuh semua, tapi yang Hmm. kepala kan kehalangan kepala ya. Hmm. Ada cahaya tuh 2 gitu kiri kanan, tapi kan kepala tuh rambutnya kan lumayan ya tebel, Hmm. kehalangan lah. Gua ngelihat gambar yang top itu cahayanya kayaknya ini dah, di luar ruangan, bukan di ini, satu Hmm. ruangan. Referensinya tuh jadi yang shadow-nya tuh dikit gitu, yang Hmm. terangnya tuh banyak gitu. Terangnya banyak. Hmm. Itu Nah, cahaya yang gede biasanya, ukurannya gede nah, gitu. ini kan gue masih belum cerita semuanya ya, karena apa? Karena gue mau simplify kan. Ini kita baru baru setengah cerita nih. Nanti sebenarnya ada banyak lagi variabel. Judulnya tuh kayak shadow, ambient occlusion, bounce lag gitu. Nanti kita bertahap aja gitu. Kita fokus ke very simplify versionnya dulu. Gitu. Yang second color gimana, Pak? Second color. Oh, itu V-Light, itu di Second V-Light color nanti. Secondary light. Bener, itu ya maksudnya. enggak, Second. ya Apa? secondary Mitonnya, light, mitonnya, midtone Hmm. situnya. karakternya, Kan warna karakternya. Hmm. kan ada yang kondisi ini ya, ada secondary warna tuh dari ini ruangannya gitu kan, ada yang benda Hmm. lah. Contoh kayu ya di Itu kirinya bounce light, kayu. Bang. Bounce light. Nantilah kita cicil Itu aja deh bounce light. gitu. Kita Jangan dulu, main berat itu, berat. kita main ini. Maksudnya gue bisa aja ceritain semuanya, cuma dari pengalaman evaluasi kemarin-kemarin, kayaknya dicicil aja deh. Gitu. Cicil praktekin. Kalau Nah, kebanyakan info, Bang Jo juga yang bagian overthinking ntar. nah ini kan white-nya gue off, terus gue cek kan. Nah, cuma masalahnya workflow gue ini, ketika dia kena kulit, warnanya zombie, Pak. Gitu, gitu tuh. Itu masalahnya kan. Tapi itu ada solusinya. Hmm. Dilaso Ditimpa nggak sih? warna Habis kah? itu digeser. Ditimpa warna lagi ya kah? Warna Nah, nanti ada solusinya. Sangat mudah solusinya. Jadi ini workflow gua ini sekali kerja tapi semuanya langsung selesai gitu. Wah, enak banget kan? Gitu. Sekali kerja semuanya langsung selesai. Nah, gua untuk mempersingkat durasi nggak usah didetailin lah ya gitu. Intinya anggaplah ini udah oke gitu. Gitu. Udah detail gitu. oke, berarti Eh, contoh di gambar gua yang lain tuh kayak gini deh gitu. detailnya Nah, nggak kayak ada gini. berarti uang hangus. Jadi dari base color gini kan, base color sketch tuh ya. Oke? Base color sketch tuh ke sini. Tuh, kayak gini tuh. Tuh. Nah, ya. Jadi ini anggaplah udah oke. Selanjutnya ada namanya shadow 2. Shadow 2 itu syaratnya adalah dia harus ada di dalam shadow-nya. Harus ada di shadow satu. Jadi dia nggak boleh keluar nih. Jadi ini gua bikin select layer, control klik, terus gue bikin masking. Nah, di sini. Nah, shadow 2 itu adalah untuk nge-solve masalah. Kayaknya gue mau ada yang lebih gelap deh. Oh, Hmm. ini buat ambient ya, Bang? Ambient occlusion gitu. Enggak, ambient occlusion sendiri lagi. Gue ini buat shadow 2 aja. Ambient occlusion gue bisa sendiri lagi. Kalau workflow gue sekarang, gue tuh bikin template kayak gini nih, Pak. Cukup ribet sih, tapi FYI aja ya. Siapa nggak Dodi? FYI aja. Nah, gue bikin ininya nih. Nah, tuh. Kayak gini wujud wujud lengkapnya tuh. Main shadow 2, kayak shadow, fill light, udah. Jadi gue bisa checklist setiap setiap apa kerangka ininya, kerangka cahayanya gitu tuh. Nah, kayak gini. Cuma ini terlalu ribet lah ya, gitu. Jadi main shadow 2. Sampai sini Tapi ada pertanyaan nggak? Gitu. ini Pak, Apa-apa? nggak masalahnya kalau ini ya shadow, walaupun shadow ya, kalau di kulit tuh gak hitam Pak, shadow-nya tuh masih ini, punya Hmm. color sendiri gitu, kayak Hmm. lebih ke coklat lah, atau enggak ke Hmm.
Betul, oranye gitu kan betul. Nah, masalahnya masalahnya ya betul. kok Betul masalahnya sekali. yang main shadow yang lu pakai tuh jadi ini, itu mah Zombie. untuk ke pakaian, ke baju Iya. isunya tuh jadinya. Nah, tapi ini ada solusinya. Nah, ini sekali lagi untuk karena durasi ya, gue nggak bisa bikin ini detail. Anggaplah ini udah oke. Terus ada main shadow 2, satu lagi sebenarnya ada highlight gitu. Highlight tuh rulesnya yang kayak tadi ya. Dia tuh kena cahaya gitu, kena cahaya banget. Nah, highlight di sini tuh ya paling gini. Nah, begini kan. Tapi highlight biasanya nggak sebanyak itu sih karena biasa kena shadow aja tuh udah more than enough gitu. Nah, di sini kan ada yang lebih tinggi ya. Jadi dia di sini ada kayak shadow gitu kan. Cuma untuk simplify lagi ya, kita simplify lagi. Ini kita toleransikan dulu lah gitu. Nah, ini di sini highlight. Tapi lagi-lagi untuk oversimplify lagi, highlight kita skip aja. Gitu. Nah, jadi kita cuma main base color, ketemu cahaya, terus cahayanya akan bikin yang gak kena itu jadi shadow. Nah, ini main shadow 2. Nah, solusi dari warna yang burik ini adalah gue copy ini satu persatu ke setiap subfoldernya. Ini apa? Nah, ke setiap subfoldernya. Tuk, tuk. Nah, ini misalnya foldernya masih ini dasi sendiri ya. Dasi sendiri. Terus ini jadi satu. Terus ini apa? Ini rock sendiri. Nah, kelemahan fatalnya workflow gua adalah ini layernya banyak banget gitu. Tuh, jadi sebenarnya kalau yang nggak suka main layer banyak, kebetulan gue suka ya gitu. Makanya gue pilih workflow ini. Bisa carilah adjustment nyamannya gimana gitu. Nah, kayak gini. Habis itu ini hair sendiri. Terus ini eyes. Eyes biasanya Ada spesial sih. Eyes tuh udahlah cara leb- mainnya dia beda sendiri gitu. Eyes tuh lebih ke spesial. ini Pak, lebih how to make eye look glow. Mm-mm. Glow apa look ini cantik itu. Eyes, Karena iya. mata di anime itu tidak akan terkena shadow anjir. Mm-mm. Nah, oke. Ya kena sih, Jadi kan dia sekarang tutup aja. kita udah punya kopas-kopasnya per 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 folder, per subfolder gitu. Gitu. Nah, ujung-ujungnya sih tetap ya. Gue akan render satu-satu juga kok. Cuma sekarang rendernya itu 80%-nya udah selesai. Sisanya tinggal rapiin doang. Gitu. Nah, jadi ujung-ujungnya tetap workflow-nya balik ke yang kayak tadi lagi ya, yang di lock terus ngerjain satu-satu lagi. Ujung-ujungnya sih tetap kayak gitu ya, gitu. Nah, jadi setelah ini adalah kan ini layernya bocor nih, banyak kan, tuh. Nah, kalau spek lu kuat, ya udah biarin aja ya, gitu. Cuma size-nya jadi gede karena pixelnya tuh ini kan banyak gitu. Kalau gue biasa akan spend waktu untuk rapihin lagi gitu, untuk ini terus gue delete. Nah, gitu. Nah, kayak gitu tuh. Tapi kalau lu rasa PC-nya kuat dan nggak perlu gitu, ya nggak apa-apa sih gitu. Nah ini karena lagi-lagi waktu, gue tinggal 6 menit nih. Eh kita skip aja bagian itu. Sekarang adalah solusi untuk warna yang burik ini, yaitu di lock, color. Nah, selesai. Kayak gitu aja. Gitu tuh. Ya. Ah, Nah, kalau gitu mendingan langsung pilih warna yang ah. gelapnya aja sih gua mah. Kenapa? Kenapa? Bahasanya apa? Kenapa? Kenapa? Gua gua ngerasa mendingan gua ambil warna yang udah apa ya, lebih gelapnya aja kalau tahu Nggak, gua akan milih. masalahnya pas ngerjain ini, lu cuma punya satu Iya, layer gitu. iya, Pak. Isunya kan gua gak tahu ya bentukan cahayanya kalau belum Heeh. scoping, tapi ya anjing kalau tahu gitu mah gua udah tahu fix color-nya agak ini. Nah, gua Kirain kan ini. ini kan template gua udah ada ya.
dari Momoko sih sebenarnya gitu. Nah, kalau nggak punya template ya kayak gini, Ya, dicari ya, dicari ini. Tuh. ya Cuma masalahnya gitu. anjir tahu gitu mah kayaknya itu mah cuma tadi mah buat ini doang apa nentuin apa ya si bentukan shadow-nya doang aja tuh yang Iya, tadi tuh. emang itu tujuannya gitu. Kirain bakal di ini apa dari grayscale ke color gitu pakai apa layernya tapi di mode layarnya tuh color. Enggak. Ini multiplay, semuanya multiplay. Nah, terus ini kan warna rambutnya nggak asik nih. Lo bisa pick color, pick. Nah, mungkin lu kurang suka, adjust lagi, geser-geser. Yang penting value-nya jangan digeser lebih dari 10 ya. 10 atau minus 10. Karena kalau digeser nanti value-nya jadi berubah gitu. Pokoknya value nih yang paling kalau bisa jangan jauh-jauh deh gitu. Boleh sih sebenarnya digeser. Yang lu perhatiin tuh cuma hue sama saturation aja. Nah, jadi yang tadi warnanya burik kayak gini, di lock gini, selesai deh. Gitu. Oke, selesai kan? Gitu. Jadi lu satu kali kerja yang tadi di atas nih, tapi lu langsung selesaiin semuanya sekaligus. Nah, kayak gitu. Ada pertanyaan gak, Pak? Nah, itu kan dikopiin ya semuanya Hmm. tuh. Hmm. Kalau semua nggak dibersihin pas gua pilih warna yang lain nggak berubah. Iya. Kalau sorry pertanyaan ulang-ulang gimana? Kalau apa? Oh iya tapi ini ya udah difolderin Udah masalahnya isinya difolderin udah gitu. selesai. Nah, sebenarnya ada variasi lain, cuma lain waktu aja deh ya. Durasi nih, Pak, gitu. Itu variasinya Rino Tuna. Rino Tuna tuh pakai cara kayak gini cuma beda beda dikit. Enggak banyak sih. Cuma intinya sama lah gitu. Eh, garis besarnya dia nggak di copy-copy kayak gua, tapi warnanya tuh diganti langsung di atasnya gitu. Jadi dia cuma satu layer doang gitu. Cuma gua nggak suka cara itu karena ada alasannya lah. Cuma lain waktu aja kita bahas. Kalau kalau perlu dibahas sih gitu. Oke. Rina Tuna tuh kayak gini juga cuma beda beda rute gitu. Nah, kan kita udah selesai nih warna-warnanya nih. Nah, ini misalnya shoesnya kurang asik warnanya. Kita pick. Terlalu terlalu gelap. Nah, udah. Nah, ini warnanya terlalu kuat. Nah, kita pick lagi. Nah, tuh ya. Jadi cari aja tuh. Jadi dalam konteks ini lu udah selesai shadow-nya gitu. Nah, di konteks yang lebih kompleks yang actually gue lakukan akan sejauh ini tuh. Nah, tuh. Kayak gitu tuh. Oh, ya. Aduh. Nah, jadi ini udah nge-cover shadow-nya udah, shadow 2-nya udah, highlight-nya udah, bounce lag-nya udah gitu kan. Rim lag-nya udah gitu kan. Ini udah nge-cover banyak. Cuma kita akan ke sini tapi dikit-dikit aja ya gitu. Gitu. Oh iya Oke. kan Ah, warna yang di sepatu kan itu beda ya ada reflection. Itu termasuk highlight kah? iya, itu highlight juga. Gitu. Nah, jadi setelah main shadow udah, dikopas satu-satu udah, diguntingin yang tadi tuh ya. Pixel yang Hmm. kelebihannya tuh dihapus-hapusin gitu. Gue sih suggest dihapus sih. Soalnya jadi berat nantinya gitu. Jadi banyak pixel yang nggak perlu gitu. Cuma kalau speknya oke, kayaknya sih nggak perlu ya. Coba fuzz-nya jadi gede aja gitu kan. Gitu. Eh Selama itu. ukurannya tidak 5 giga dan Mm-mm. memakan RAM-nya nggak sampai Mm-mm. 20 giga masih aman. Iya. Nah, selanjutnya setelah main shadow udah, dikopas udah, di trim udah, diganti warnanya udah, kita masuk tahap terakhir, yaitu adalah rendering. Nah, rendering ini semboyannya adalah lu rapihin aja, literally rapihin gitu. Rendering itu adalah lama, mungkin bosen buat buat gua bosen sih, tapi buat orang ada yang rendering itu adalah the fun part gitu. Karena rendering bikin dari gak polis jadi polis, dari yang gak bagus jadi bagus, dari yang rencana jadi hasil akhir gitu. Gitu.
sebagian besar orang sih suka rendering gitu. Dan sama kayak line art, dia tuh berpikirnya cukup sedikit gitu. Jadi ini adalah bagian yang lama, bosen buat gua tapi demand untuk berpikirnya udah kurang lebih udah nggak ada lagi gitu. Hampir nggak ada gitu. Gitu. Nah, jadi selanjutnya kita masuk di tahap terakhir yaitu render. Ya, dari sini per subfolder lu rapiin gitu. Nah, lu rapiin. Oh, di ini si Toki ini punya apa? Oh, di sini punya highlight. Tinggal tambahin satu, pokoknya tiap lu mau nambahin apa, dibikin clipping baru lagi, terus ini tambahin. Udah, ini diulang sampai selesai. That's it. Ya. Oke, bisa dipahami, Pak? Oke. Ya. Oke, sekarang untuk Parakun ada pertanyaan, Parakun? Aman, aku Aman. tahu kok kayak gini. Oke. Untuk PR-nya, karena Parakun belum bikin bahan eksekusinya ya. Untuk Parakun ya udah bikin sampai base color, terus dieksekusi kayak gini, dikejar aja. Nah, untuk Pak Yohanes, karena ini kayaknya nggak lama ya, karena kita akan Hmm. cicil ya. Kita akan cicil sampai sampai kita cobain semuanya gitu. Sampai kayak gini nih. Sampai Buat sekompleks Oh, ini. karakter baru jadi lagi. ini jadi base ya, Bang? Mhm. Buat di itu. Heeh. Oke. Jadi target lo itu kita akan cicil minggu per minggu sampai ya pokoknya kan nanti direkam, lo kalau lupa boleh tanya gua lagi atau lihat rekamannya, proses-prosesnya gitu. Eh kayak gitu. Jadi PR-nya adalah ini dieksekusi sampai sampai jadi tapi dengan resource yang lu punya di sini gitu ya. Jadi dia udah punya shadow, udah punya highlight gitu ya. Nambahin highlightnya gitu ya. Tinggal setelah di sini apapun yang mau lo tambahin tambahin aja gitu. Gitu. Lu mau merge juga nggak apa-apa sih sebenarnya gitu. Gue kalau filenya terlalu besar terus udah nge-lag, gue merge sih gitu. Cuma kalau merge adalah lu komitmen, there's no nggak ada jalan kembali gitu ya. Kayak gitu. Kayak gitu tuh ya. Di sini gue buat karakter baru lagi nggak? Kenapa? Ya, jadi PR-nya Buat adalah eh karena gue rasa ini masih manageable lah ya, masih mudah lah. Mas seminggu sampai sini sih harusnya udah jadi eh apa ini coba selesaiin referensi sampai ini. base. Tapi tetap ini ya. Jadi PR-nya tuh ini nge-color sampai yang kita briefing hari ini. Satu lagi PR-nya adalah bikin satu full body lagi dengan evaluasi yang kita udah tadi kita bahas di awal kan. Tetap improve improve drawingnya lagi sambil dicicil experience color sampai ujung-ujungnya nanti sampai sekompleks ini gitu ya. Gitu. Kayak gitu. Oke, jadi PR-nya dua ya. Tapi prioritas pertama pastinya color-nya selesai dulu. Kalau kalau waktunya masih cukup, boleh bikin full body satu atau kalau bisa lebih dari satu juga lebih bagus lagi gitu. Jadi PR-nya dua itu ya. Oke, nah untuk para akun PR-nya adalah ya ngikutin proses ini sampai warna gitu ya. Oke. Oke. Workflow-nya Berarti cuman bebas ya? sampai ini doang. Nggak Iya, harus iya. ikutin gua ya? Nggak harus ikutin gua, gitu. Mau dicobain boleh, tapi kalau udah punya workflow yang nyaman, silakan pakai workflow lu aja, gitu. Cuma kita expense kita. Nanti kita cicil pelan-pelan, kita bahas eh, ceritanya kita bahas pelan-pelan. Ini kan nanti ceritanya yang tadi gue udah bilang, judul-judul yang belum kita in-depth, kita akan praktekin Tidak, lagi. CSP turun. Heeh. Oke, ya dah, itu untuk pertemuan kali ini. Oke, sebelum ditutup, ada pertanyaan nggak? Pertanyaannya Tidak ada. ini ya, gue ngelihat artis tuh Lanjut. di mana Oh, ini Toki ada ininya, Pak. Ada warna-warna rambut. Ya, emang ini dieksekusi lagi nih. Ditambahin nih. gue mau nambahin itu tapi karena ini base color ya itu mah cuma Nah, kalau itu nambahinnya i- bukan di shadow ya. Bukan di shadow, bukan tapi di dalam, emang di dalam sini ya, di gitu. dalam Gitu. masalahnya itu disebutnya menurut gue tuh second color untuk ini Iya. ya kalau ada karakter ini Heeh. kan ada Nah, karakter yang background apa ya bagian rambut belakangnya tau kan yang itu yang di nah, shadow tuh ada warnanya in, tersendiri tuh disebutnya second color kata gue tuh warna nah, keduanya rambutnya gitu. ini Pak. Ini kalau lo mau tato tuh begini, Pak. Misalnya,
ini ada pattern. Nah, langsung kena kan shadownya tuh. Oh, ini tuh masalahnya tuh. Oh, kan? Langsung kena shadownya kan? Oh, Enaknya jadi pakai layer gitu. iya Kalau tuh. ngeluk, Nah, kalau painting kayak aku kan 1 layer gitu, iya, ribet. iya kayak gitu. Oh, Oke, orang semoga bisa ya ngerjain PR-nya untuk masing-masing. Kita ketemu lagi Minggu jam 2 siang. Gue excited ya, tapi semoga kalian excited juga. Oke, Aman, tutup aman. ya. Tutup ya. tutup. Oke, terima kasih.